Selamat pagi sahabat Ruanita, selamat pagi dari Berlin untuk sahabat Ruanita di mancanegara. Pada hari ini untuk IG Live, topik kita adalah temanya mengenai International Widows Day. Jadi di minggu ini sahabat Ruanita sudah menyimak tentang tema janda dalam perspektif psikologi dan budaya. Tentunya sahabat Ruanita penasaran juga tentang tema janda dalam praktik kehidupan sehari-hari yang menyangkut cara pandang atau stigma sosial hingga bagaimana seorang janda sendiri menepis stigma tersebut. Jadi kali ini kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mbak Kiki. Beliau adalah seorang janda yang kini menetap di Swedia. Dan Mbak Kiki telah menjadi janda, yakni janda pada pernikahan pertamanya. Kemudian Mbak Kiki juga harus menjadi janda pada pernikahan yang kedua karena suaminya telah berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Bagaimana pengalaman inspiratif yang bisa dibagikan Mbak Kiki kepada sahabat Ruanita semua? Mari kita simak diskusi ini selama 30 menit ke depan. Dan untuk itu saya akan mengundang Mbak Kiki dulu. Sebentar ya. Oh iya, ini Mbak Kiki. Semoga Mbak Kiki langsung menerima invitation-nya. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Kameranya. Aduh. Halo Mbak Kiki, selamat pagi. Pagi. Ini dari pagi kabin ya? Eropa ya, pagi Eropa. Pagi Eropa, iya. Indonesia. Mbak Kiki, suara saya terdengar ya Mbak Kiki? Iya, kedengaran. Aku kedengaran kan? Iya, kedengaran. Cuman mungkin volumenya harus aku besarkan dulu ya. Oh. Soalnya aku nggak begitu dengar Mbak Kiki. Ya, udah. Oke. Oke. Gimana Mbak Kiki cuaca di Swedia? Terang benderang di Berlin, terang benderang. Kemarin kan kita punya Midsummer Party ya. Jadi di sini di Sweden dirayain, semua penduduknya biasanya celebrate. Sekarang mungkin kemarin cuacanya bagus banget dan hari ini rada cloudy, windy. Mungkin karena di area ini ya, tapi so far is okay, sunny, just a little bit windy. Oh, oke. Jadi nggak masalah ya cuaca. Jadi sebelum kita mulai, Mbak Kiki bisa perkenalkan diri nggak? Misalnya nama tempat tinggal Mbak Kiki di mana? Sudah berapa lama Mbak Kiki tinggal di Swedia? Terus aktivitas sehari-harinya tuh apa Mbak? Bisa diceritakan nggak? Perkenalkan, nama saya panggilan di sini ya, dan di keluarga teman-teman Kiki. Saat ini saya bertempat tinggal di Swedia. Awalnya itu karena mengikuti pasangan ya, nggak mengikuti sih, pindah ke Swedia. Itu tahun 2020. Nah, setelah itu sampai saat ini masih tetap berdomisili di sini, dan kebetulan sudah mempunyai kerjaan selama 6 bulan, more or less. Jadi weekend ini khusus untuk wanita, saya diundang untuk sharing experience mengenai celebration for International Widows Wife, I think. Widow's Life. Sorry. Widow's Day. Kemarin tanggal 23 Juni. Ya, International Widow's Day. Ya, jadi kebetulan okay, no problem, kita bisa sharing experience. Oke. Mbak Kiki kan tadi cerita ya, barusan bilang kalau ke Swedia itu karena pernikahan kan. Tapi bisa diceritakan lebih jauh nggak bagaimana Mbak Kiki prosesnya bisa sampai di Swedia? Ada kendala pasanganku yang saat ini sudah almarhum ya. Itu orang asli sini,
Kita bertemu di Jakarta. Kebetulan setelah pertemuan pertama itu kita punya long distance relationship selama 2 tahun. Akhirnya dia propose, dia maunya sih pindah ke sini negerinya karena pada saat itu dia mempunyai pekerjaan ya. Saya juga mempunyai pekerjaan, tapi salah satu harus ada yang ngalah. Iya betul. Jadi ya kalau aku ngalah lebih bagus, tapi kalau dia ngalah pindah ke Indonesia mungkin rada sulit ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke sini untuk menikah dengan almarhum. Itu tadi maaf tahun berapa Mbak Kiki pindah ke Swedia? Pindahnya 2020 karena 2020. iya di sini kan harus ada proses permit ya. Oke. Jadi sebelum pindah itu kan menunggu. Itu masa-masanya COVID tuh. Iya, sebelum COVID ya. Oh, pas Iya. COVID-nya ya? Iya, waktu nunggu permit itu masa-masa COVID sampai pindah pun waktu pertama kali terbang ya, itu kan larangan terbang. Tapi bisa ya pada saat itu Indonesia udah mulai buka. Tapi kalau untuk relationship-nya kita punya long distance relationship tuh 2 tahun. Oke, 2 tahun. Jadi Mbak Kiki setelah relationship yang 2 tahun itu baru pindah, baru menikah terus pindah ke Swedia. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya ke pokok permasalahan. Enggak sih, enggak pokok permasalahan. Jadi, kami itu menghormati privasinya Mbak Kiki, tetapi apabila Mbak Kiki berkenan, bisakah Mbak Kiki itu bercerita kepada kami tentang pengalaman pernikahan pertama dan pernikahan kedua Mbak Kiki? Oke. Pernikahan pertama itu statusnya pada saat pernikahan pertama ya, statusnya janda ditinggal hidup ya. Kalau kita untuk ngomongin seputar janda, itu pernikahan pertama itu unhappy marriage, I think. Not I think, I believe. Karena banyak violence ya, banyak pertengkaran, banyak apa sih namanya, bad things happen yang kita sebut itu kalau KDRT. Oke, iya KDRT. Ya, itu selama 5 tahun berjuang untuk membuat seseorang happy itu susah. Untuk tinggal di Indonesia, kebetulan dia memutuskan tinggal di Indonesia. Bekerja sebagai guru di international school ya, bahasa Inggris. Tapi mungkin karena memang personalnya, pribadinya memang very strong behavior ya. Jadi aku banyak mengalami yang disebut KDRT tuh shouting, cursing, lots of intimidation or something like you feel bad all the time. Oke. Jadi verbal abuse seperti verbal abuse gitu ya banyak. Ya, itu tidak ada untuk yang apa sih namanya physical abuse ya. Itu nggak ada physical abuse itu nggak ada. Oh, hanya verbal. Okay. Hanya lebih ke mental. Iya. Mental, emotional abuse. Ya itu selama 5 tahun tuh struggling. Terus pada akhirnya dia infidelity. Jadi aku ceraiin. Setelah cerai itu ke pernikahan kedua, ketemu yang kedua ini sekitar 6 tahun ya. 5-6 tahun deh, more or less. Nah, yang kedua ini malah kebalikannya. Jadi kalau bisa aku can say ya, I found my true love. I found the soulmate. Karena itu kan harus dibuktikan ya dengan proses time. Tapi selama mengenal sampai pindah dan menikah itu sampai dia tiada itu memang aku bisa sebut itu that was my true love. Ya semuanya happy tears,
very positive, always supported. Apalagi kalau yang mungkin pengalaman yang pada pindah ke luar negeri kali ya, itu kan sendiri, nggak punya pekerjaan, apalagi bahasanya di sini beda banget, ya kan? Terus away from family and friends, doesn't know anyone, gitu kan? Cuaca, bahasa, budaya semua beda. Jadi shock semua kan, culture shock kalau kita bilang. Nah itu, tapi aku nggak ngerasa itu. Aku ngerasa happy. Oke. Challenge. Oh, pasti bisa nih bahasa sini. Oh, karena apa? Karena dimotivasi, disupport dari dia. Itu yang aku bilang beda ya. Pernikahan kedua itu penuh apa ya? Kalau aku bilang penuh kebahagiaan. Penuh. I cannot say any words. It's just like love. Yeah. Ya, berarti kalau yang kedua tuh kebalikan dari yang pertama. Jadi yang kedua tuh lebih happy, maksudnya happy ya pernikahannya, happy marriage. Yeah, but unfortunately after a while after marriage, 6 months after marriage, he passed away because of cancer. So itu juga shock juga karena istilahnya mendadak ya. Jadi nggak siap ya. It's not in. Kalau pernikahan pertama kan it's my consent, ceraiin, selesai, udah no more gitu kan, finish. Nah kalau yang ini kita tidak bisa kontrol kan. Memang itu namanya yang janda ditinggal mati itu memang lebih beda dengan yang ditinggal hidup. Lebih. Nah itu bedanya di situ sih. Jadi kalau untuk perkenalan diriku ya pribadi, my life story itu yang satu cerai hidup, yang satu cerai mati. Jadi Mbak Kiki mengalami dua-duanya ya, bercerai hidup dan bercerai mati. Terus kemudian saya mau tanya juga, kalau bagaimana Mbak Kiki memaknai diri sebagai janda? Kalau memaknai, kalau aku sendiri ya pribadi, aku nggak ngerasa sebagai janda ya, karena menurutku it's life, it's happen. Nah kalau janda itu lebih ke status label. Nah pada diriku itu aku nggak ngerasa aku janda gitu, aku cuma ditinggal pergi untuk yang kedua ya. Kalau yang pertama lebih proud karena apa? I finish. I mean I survive. I get out from the problem. I get out from the bad marriage. So there is a proud. Jadi aku nggak ngerasa janda yang proud, enggak. tapi aku lebih merasa free woman, yang punya proud sendiri untuk keluar dari 5 tahun bad marriage. Nah kalau yang janda kedua, kalau itu aku juga bingung karena it's so ironic, karena aku juga nggak ngerasa di janda di sini, karena mengalaminya di sini ya. Dan di sini juga stigma sosial nggak ada untuk janda, tidak eksis di sini. Jadi mungkin lingkungan juga kan ya, lingkungan yang berbeda kan, budaya beda. Cuma ya itu aku cuma ngalami yang satu, pernikahan, keluar dari pernikahan proud survive. Yang pernikahan kedua aku ngerasa bukan janda ya, tapi very sad, very tragic. Tapi aku nggak pernah merasa aku tuh janda. It's just life happen to me. Can happen to anybody. But untuk yang status itu tidak pernah mengefek ke diriku sih. Berarti bagus dong Mbak. Jadi tidak merasa diri sebagai janda. Hanya itu life happens to you. Ya. Kalau aku itu kan janda itu hanya sebagai label ya, status.
kamu single, kamu married, kamu janda gitu. Tapi janda itu can be anything kan, janda ditinggal hidup, janda ditinggal mati gitu kan. Nah itu cuma status aja. Kalau aku nggak merasa malu walaupun cerai hidup. Yang pertama aku nggak pernah merasa malu, malah lebih proud karena it was unhappy marriage dan violence. Kalau yang kedua malah aku lebih ngerasa statusku baru nikah udah ditinggal pergi gitu. Jadi kayaknya belum ada status, baru enjoy dengan status baru, tiba-tiba statusnya beda. Jadi I think it's a matter of your mindset and then your perspective. Iya. Sebelum lanjut sama Mbak Kiki, mungkin kalau ada yang bergabung IG Live, bisa tanya-tanya sama Mbak Kiki kalau ada pertanyaan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa kan Mbak Kiki kalau misalnya. Selama masih bisa dijawab. Tapi konteksnya ada ya, karena kalau ditanya janda ditinggal hidup, aku biasanya biasanya commonnya itu beda-beda ya. Kalau aku lebih ke cheating. Mbak Kiki, ini ada pertanyaan. Berapa lama Mbak Kiki bisa sampai ke titik penerimaan bahwa soulmate berarti pernikahan yang kedua? Kakak telah berpulang lebih dulu. Jadi ini acceptance terus waktu grievingnya itu berapa lama gitu? Ini ada yang nanya. I don't think grief will have a certain time. Penerimaan gitu, acceptance. I think grief will be the rest of your life, especially as a soulmate or your husband. Itu berapa lama aku nggak tahu. Sampai sekarang ini aku kadang kalau in a certain time gitu kan, aku teringat gitu kan, momen atau di FB keluar momen atau di HP atau lagi your birthday this month, my birthday. So it's always a cure. The process is taking time. Tapi time itu is not here. Well, everybody said time will heal. I don't think time is heal. Will heal. You experience the whole life. Karena ini janda ditinggal mati ya, maksudnya ditinggal apalagi tragic kan. Jadi aku pikir I will deal with this for the rest of my life. But it's with the time it's easier than the first time. So ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau masih lukanya masih basah mungkin it's not easy. Kalau lukanya udah kering baru lebih gampang. Ya, tapi grief itu it will be the rest of your life, I think. Ya, karena itu kan bagian dari hidupnya Mbak Kiki. Yeah, so nggak ada untuk dilupakan. Maksudnya ikhlas nggak? Gua kalau ikhlas sih ikhlas ya. Ikhlas dalam arti okay, you go, you've gone. Tapi kalau menerima, gua nggak terima nih, nggak mau nih, nggak. It's something like you struggle, tapi you have to accept reality. Nah, griefnya itu di situ. To accept reality, it's taking a long time. Every individual different. Oke, nah ini Mbak Kiki ada pertanyaan, tapi pertanyaannya nih nyambung dengan pertanyaan saya yang berikutnya. Jadi untuk Mbak, siapa ini namanya? Mbak Kawin Campur. Nama IG-nya. Kamu bacain apa aku bacain nih? Ya ini karena pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan saya berikutnya. Jadi tadi kan Mbak Kiki udah cerita tentang kehidupan perkawinannya lah ya sampai menjadi janda. Sekarang kita ngobrol stigma sosial karena tadi pertanyaannya juga tentang stigma sosial tentang janda sendiri. Jadi menurut Mbak Kiki sejauh ini itu pernah nggak Mbak Kiki mengalami stigma sosial yang buruk, cap negatif tentang status Mbak Kiki sebagai janda pada pernikahan pertama atau pernikahan kedua? Terus kalau bisa berkenan Mbak Kiki bercerita tentang pengalaman Mbak Kiki dan bagaimana Mbak Kiki menanggapi stigma sosial tersebut.
gitu. Oke. Kalau dibilang negatif, aku nggak tahu negatif ya, karena pada saat itu em, banyak teman-teman best friend kebanyakan ya yang bercanda-bercanda dalam hal it's only a joke because they know me. Yang aduh janda kembang nih. Apalagi mereka tahu kan it was unhappy marriage. Jadi aduh mereka tuh happy, supportive, tapi joke-nya itu yang dengan stigma sosial, janda kembang lah, janda seksi lah, janda apalah gitu kan. Itu cuma basically batasannya cuma untuk joke, bercandaan, especially from someone your best friend. Itu aku nggak masalah, nggak pernah ngefek dan nggak ada yang respon negatif ya pada saat itu atau nyeletuk yang negatif dalam arti apa sih namanya stigma negatif yang beredar di budaya kita kan yang janda pelakor lah nggak ada janda apalah pokoknya yang negatif itu aku nggak pernah cuma best friend itu biasanya only jokes just to make me feel like hey you're a free woman now janda kembang. Karena aku cerai itu umur 30 ish something ya, aku lupa 34 itu ya, kalau nggak salah. Nah, for me it's okay. I don't take it, you know, like as apa namanya negativity. Only a joke and it's for me is fun, you know, not fun as a fun, you know, janda kembang no, tapi to make me feel like what you call it happy, cheer, just to make me feel cheer. Kalau yang kedua itu kebanyakan nggak ada juga, karena aku tinggal di sini pas kejadian. Kalau di konteks Swedia tuh gimana tuh apa? Nggak ada, status janda. tapi banyak yang lebih simpati ya. Untuk orang lokal di sini banyak yang lebih simpati, yang nggak banyak mau ngungkit-ngungkit karena mereka tuh lebih sensitivity-nya, mereka understand mindset-nya beda. Tapi kalau mungkin yang sesama Indo mungkin gimana finansial lu oke nggak? Lebih kepo-kepo. Ayo oke, are you going back to Indonesia? Itu yang orang-orang komunitas di sini ya Indonesia. Lebih ke finansial sih mereka yang lebih keponya, tapi aku sih it's people they curious, you know. Cuman kalau untuk stigma aku nggak tahu ya, karena aku merasa mereka lebih ngasih simpati sih ke aku gitu. Aku nggak tahu kalau hidupnya di Indonesia, tapi kalau di sini nggak banyak yang usil untuk nyeloteh. Tapi kalau di Indonesia mungkin kali ya, aku nggak bisa ngebandingin soalnya. Tapi waktu di Indonesia Mbak Kiki juga apa merasa ada stigmanya nggak Mbak? Karena kan cukup lama kan, maksudnya 6 tahun ya. Waktu pernikahan pertama. Kalau Mbak Kiki mau sharing. Memang it's all about feelings ya, sama mindset. Paling cuma kok 6 tahun lu single gitu, janda gitu. Mereka paling ya basically cuma itu aja. Tapi kalau untuk stigma itu di Indonesia ya aku nggak ngerasa sih, karena aku juga kerja, sibuk sama pekerjaan. I have good life, I have a good family, I have a good friends. They all supportive, they all positive. So kalau yang untuk ngerasa negatifnya aku nggak pernah dapat dari orang-orang ya, atau memang it doesn't affect me. Oh gitu. Ya, mungkin ya. Ya, itu tapi kalau di mindset lagi ya, sih, Mbak. Ya, kalau di sini nggak ada yang eksis di sini di budaya Swedia, stigma sosial janda itu nggak ada di sini. Oke, ini ada pertanyaan ya Mbak ya. Setelah tinggal dari Fadni, setelah ditinggal oleh suami tercinta, apakah kakak nyaman dengan perhatian atau perilaku seperti empati atau rasa iba yang ditunjukkan oleh orang sekitar? Kadang-kadang kan orang sekitar tahu kita ada musibah, misalnya bercerai, terus kan menunjukkan rasa empati atau rasa iba, aduh gimana, kasihan, atau ya seperti Mbak. Iya Mbak, nyaman nggak dengan
rasa-rasa apa dengan perhatian atau perilaku seperti itu? Untuk orang yang nggak kenal aku ya, yang baru kenal gitu kan, mereka biasanya nanya, oh, why you move to Sweden? Nah itu kan orang yang nggak kenal ya biasanya, itu baru aku ceritain kan. Nah itu mereka biasanya kalau udah aku cerita, oh ya baru meninggal gitu kan. Nah itu dia for native people ya di sini. Mereka tuh langsung withdraw, nggak terlalu banyak ngungkit. Dan kalau yang udah kenal aku, biasanya mereka juga nggak mau terlalu digap, ya. Mereka lebih ke how you doing, dicek, are you okay, everything okay, do you need help. Itu untuk orang-orang di sini. Orang-orang Indonesia paling cuma nanya, gimana, apa kabar lu, best friend gitu kan, family. Everything fine. Aku nerimanya sih kalau untuk yang kadang tergantung mood ya. Dulu setiap orang ngomong itu aku langsung nangis, nangis. Tergantung karena masih deket dengan kejadian. Kalau sekarang nanya, ya paling aku jawab sebatasnya aja. dan mereka tuh nggak terlalu digap orang-orang sini. Terlalu apa sih bahasa Indonesianya apa ya? Ngegali terus kepo. Nggak terlalu kepo ya. Aku nerimanya biasa aja, tergantung juga pertanyaannya, meninggalnya kenapa, oh pas misalnya ini aku bilang cancer, nah mereka langsung because cancer here is very very highlight ya. Jadi kalau ada yang experience dengan part of the family, apalagi husband gitu ya, mereka lebih respect dan simpatinya tinggi. Do you need anything? Everything okay? I'm sorry to hear. Something like that. Aku nerimanya is okay. Untuk family lebih ke simpati gitu kan. Untuk orang yang nggak kenal, mereka lebih karena mereka nggak kenal. Ya biasanya aku juga nggak terlalu banyak ngoceh sih. Mengungkit luka lama itu susah itu. Oke, sekarang kita sampai kenapa Mbak? Kira-kira kejawab nggak? Istilahnya it's complicated because it's every individual have personality and perspective and mindset, different personality. So mungkin ada yang masih belum move on, mungkin ada yang masih hiding, nggak mau keluar, nggak mau berinteraksi, depresi atau apa gitu kan. Kalau aku dealing too much with the grief, bukan the grief ya, dengan rasa sedih itu nggak bagus untuk body kan, nggak bagus udah masa, apalagi tinggal di negeri orang sendiri gitu kan. I have to deal to how to continue my life gitu aja. Jadi how to be positive after ditinggal ya, after yes. Oke, sekarang kita sampai di segmen terakhir nih Mbak Kiki, karena waktu juga ya, karena segmennya tuh 30-40 menit gitu. Jadi di segmen terakhir ini tuh saran dan pesan Mbak Kiki sebagai janda untuk sahabat wanita yang ada di luar sana, khususnya ya dan masyarakat umumnya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa motivasi Mbak Kiki untuk sahabat wanita yang juga janda, terutama yang tinggal di luar Indonesia dan hidup sendirian? Apa ini pesannya Mbak Kiki untuk mereka? Apa ya motivasinya Mbak Kiki untuk sahabat wanita untuk sebagai motivasi? I understand. Kalau aku sih saran untuk based on my experience ya, do not overthinking. Do not overthinking about the status. It's just a status. What's important is how you feel about your life. Not other people think about your life or your status, but how you feel and how you deal with it. That's most important, I think. Karena it doesn't define you. Aku lebih, it's more important to think about yourself, how you feel, rather than people think about what happened or what you did in the past. Or dia cerai, pasti pelakor nih. No, it's just
move on, and then have a good life, enjoy your life. I think that's the best, the best I can offer. Yeah, because I learned is you waste time to think about the negative stigma sosial yang negatif ya. Bagiku most ke negatif sih. You waste time, and then you're overthinking, and then you just get affected with other people's opinion, so just don't think about it, and just enjoy your life, deal with your life, and move on. I think it's that's matter what you feel. It's not what people say. Oke, ini kalau pertanyaan terakhir sebenarnya sih sudah dijawab ya sama Mbak Kiki. Cuman ada lagi nggak yang Mbak Kiki mau sampaikan? Karena ini adalah pesan Mbak Kiki untuk masyarakat di luar sana tentang persepsi dan cara pandang soal janda yang dipandang sebelah mata. Tentang persepsinya nih, persepsi. Ini kan persepsi masyarakat. Iya, ini lebih ke terutama di Indonesia juga. Iya, lebih ke budaya. Aku juga nanya, di sini ada stigma sosial nggak sih? Nggak ada di sini, nggak terlalu eksis di budaya kita, eksis di Indonesia kan? Karena mungkin lebih kental ya budaya dan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita kan. Di Indonesia ya, gimana ya? Aku lebih it's depend on the people, how they want to see other people's life. Why don't judge? Don't judge by the status. You never know behind the status is what they experience. So I think the stigma ini harusnya nggak nggak di spread, nggak di share, lebih ke yang ke positif. Kalau aku ya opinion, it's bad if the stigma or people mention like, oh lu janda lu, they have feelings, sometimes you don't know their feelings, why they become janda. So I don't think it's a good words, quote, janda, stigma sosial. Tapi itu kan hanya status saja. Single, married, widow, widow mati atau widow hidup gitu kan, by life. So more focus on that title, not on behind that. No kepo. I think it's like that. I don't think it's good if they use it in just to make other people's, like divided. It's not defined who they are, but it's more like a status. Oh, gue nggak single, gue janda. Janda itu kan status dulu, baru selesai dengan yang satu, posisinya sekarang belum yang kesana gitu, jadi janda. Iya, dan janda itu juga perlu untuk administrasi mungkin ya, kalau registrasi kependudukan statusnya gitu. Ya, lebih ke paperwork. Di sini lebih penting sih, di sini paperwork lebih penting, jadi status juga lebih penting. But it's only a status, not behind. Not to define you, just define you in the paperwork, but not as you are in your life, Aduh, gua mix bahasa Inggris nih jadi. Oke, Mbak Kiki, terima kasih. Jadi, sahabat Ruanita, tadi kita udah dengar kan penjelasan dari Mbak Kiki tentang bahwa janda itu adalah suatu label dan itu tidak mendefinisikan siapa kita. Itu hanya ada di paperwork karena penting mungkin untuk administrasi ya, untuk negara dan untuk registrasi penduduk dan sebagainya. Dan juga seperti Mbak Kiki bilang, janda itu Mbak Kiki itu tidak merasa janda karena itu hanya life happens to you gitu kan. Itu hanya suatu proses kehidupan yang mungkin dialami beberapa orang, dan kemungkinan orang lain juga pasti ada yang akan mengalami seperti itu. Jadi itu hanya life happens to you. Apa ya bahasa Indonesianya? Hanya itu adalah hidup gitu. Ya, proses kehidupan. Membedakan itu kan apa yang terjadi dengan orang tersebut, maka status begini gitu. Dan itu
janda itu itu adalah tidak mendefinisikan kita karena itu adalah feeling ya, rasa bagaimana kita merasakan diri kita sendiri, gimana rasa what we Ya, feel inside, ya. bukan apa kata orang di luar Ya, sana. Jadi itu betul. pesannya sangat positif dari Mbak Kiki tentang janda. Jadi nggak usah berkecil hati ya Mbak ya. Jadi ya just enjoy your life, menikmati hidup kita. Please, people make a deal with the status janda itu. Iya, Jadi tapi be careful for who who you say about it, iya, the status, karena you never know behind that story. iya, If you betul. know, just respect the decision when they made, why they become like this. It's just like that, simple. Kok enggak nanti jangan apa sih membudayakan status ini berkelanjutan. Di sini aja nggak eksis loh. Di sini what matters is you, not your Iya, status. iya. Di sini ya. Kalau di Indonesia aku belum ngalamin kecuali yang janda ditinggal hidup itu. Tapi yang penting dari Mbak Kiki tadi itu mindset, itu tidak mendefinisikan kita dan itu tergantung apa yang kita rasakan di dalam, what we feel inside. Jadi nggak usah mendengarkan apa yang dibilang orang di luar sana. Yang penting diri kita sendiri. Itu pesan positif yang sangat positif dari Mbak Kiki, narasumber kita kali ini di Ruanita dalam edisi topiknya memperingati International Widows Day, Hari Janda Sedunia. Terus Mbak Kiki selamat ulang tahun ya. Ternyata bulan ulang tahunnya sama dengan hari perayaan Janda Internasional. Ya, Ya, sekali lagi. Hari Janda Internasional, hari ulang tahun saya itu kena banget attach. Mungkin tahun depan ya, doain aja mungkin udah nggak janda. Ya amin, Jadi tidak didoakan. merayakan International Widows Day. No, it's Oke, okay. joke. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Ah, Untuk sahabat Ruanita juga terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik secara yang bergabung di IG Live kali ini. Saya Dina dari Ruanita mengucapkan terima kasih. Happy weekend. Sampai jumpa you lagi too. And di take care IG dulu. Live berikutnya. Kenapa? Bye. But thank you for the opportunity to share Oke. my experience. Okay, Iya. have a nice day, Happy everyone. weekend Bye. Mbak Kiki semuanya. Bye.